Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rizka. Di video kali ini saya akan membahas mengenai body shaming. Body shaming adalah tindakan atau perilaku mengomentari fisik, penampilan maupun citra diri dari orang lain. Dan body shaming ini biasanya kerap sekali dilakukan dikarenakan masih merupakan hal yang dianggap wajar, lelucon ataupun masih dianggap guyonan. Dan body shaming itu sendiri sebetulnya memiliki dampak negatif terhadap si korban atau pelaku yang kadang melakukan body shaming itu sendiri, yang mungkin mereka juga akan mendapatkan hujatan besar dari lingkungannya. Ya. Body shaming ini biasanya terjadi dengan beberapa macam penyebab. Salah satunya adalah first impression culture, yang keduanya adanya kondisi di mana kita senang mengomentari perilaku-perilaku orang lain ataupun senang mengkritisi fisik, penampilan maupun citra dari orang lain. Dan yang ketiga, biasanya ada standar-standar yang tidak sesuai dengan penilaian tertentu, tapi sudah melekat dan memudaya tentunya. Sehingga standar ini dianggap menjadikan sebuah penilaian yang tepat dan akurat bagi sebagian lingkungan. Contohnya gini, dan ini sedang viral sekali ada ya di salah satu media yang saya anggap bahwa ini menarik untuk dibuat topik hari ini. Ada seorang atlet, dia seorang atlet olimpiade dari negara Indonesia yang memang mendapatkan perilaku body shaming dari salah seorang netizen ya. Nah, di sini tadi yang saya katakan adanya standar-standar ataupun nilai-nilai yang tidak tepat, yang kadang mereka anggapnya ini sindiran ataupun guyonan, anggap lucu-lucuan, tapi ternyata kan dampak psikisnya sangat hebat sekali ya. Jadi adanya standar tuh seperti ini ketika seseorang punya nilai standar cantik. Nah, cantik itu biasanya kalau standar-standar norma yang banyak kerap dibudayakan di negara kita, biasanya cantik itu yang kurus, yang mukanya bersih, yang putih mungkin ya, dan lain sebagainya. Tapi cantik sesungguhnya itu kan sebetulnya tidak harus selalu berbadan bagus, misalkan dia punya wajah yang putih, atau mungkin dia juga yang kulitnya bersih dan lain sebagainya. Nah, kalau standar-standar tersebut sudah banyak melekat di dalam masyarakat, khususnya di lingkungan kita, sehingga yang dianggap adalah standar kecantikan yang tadi, yang dari awal dia bertubuh bagus, berkulit putih dan lain sebagainya. Nah, ini pun yang terjadi dengan salah satu video yang sedang viral saat ini. Salah satunya terjadi pada salah satu atlet ya dari Indonesia, yaitu seorang atlet angkat besi bernama Nurul Akmal. Beliau mendapatkan body shaming dari salah seorang netizen di sana yang mengatakan bahwa tubuhnya kurus ya, padahal tubuh yang sesungguhnya yaitu kebalikan dari kurus gitu ya, dia memang tubuhnya tidak kurus. Nah, di sini dia menyatakan dengan bahasa verbal, karena memang salah satu yang dianggap body shaming ini adalah perilaku yang didasari dari komentar dengan menggunakan verbal tapi berpengaruh terhadap fisik, psikis maupun sosial dari seseorang. Jadi ketika si Akmal ini atau Nurul Akmal ini dia jalan kaki, tiba-tiba ada seorang yang meneriakinya dengan kalimat bahwa si kurus sedang lewat. Padahal sudah jelas bahwa tubuhnya Nurul Akmal ini memang tidak kurus ya. Nah, agak sedikit berisi. Nah, di sini kondisinya ini dinamakan sebagai body shaming karena jelas-jelas yang dia lontarkan dengan kalimat kurus berbanding terbalik dengan kondisi Nurul Akmal yang sebenarnya. Sehingga ini dikatakan sebagai body shaming atau bullying secara verbal yang jelas sangat berpengaruh terhadap psikologi seseorang. Dampak dari body shaming ini sendiri sebetulnya banyak. Ada yang kondisinya bisa sampai stres, depresi, mengecilkan diri, merasa tidak percaya diri, tidak pantas. Bahkan yang lebih parah-parahnya lagi, banyak kok kasus-kasus di negara kita maupun di luar negara kita yang dia rela melakukan aksi bunuh diri dikarenakan sudah tidak tahan dengan komentar netizen, sudah tidak mau bisa menerima perilaku-perilaku yang didapatkan dari body shaming oleh orang lain terhadap dirinya sendiri. Dan kerap apalagi kalau dia seorang public figure yang jelas harus terlihat lebih menarik, terlihat harus tampil sempurna sesuai dengan harapan para fans dari idolanya tersebut. Cuman kadang nggak semua idola atau nggak semua orang yang mendapatkan body shaming ini bisa bertahan dengan psikisnya tersebut. Sehingga banyak beberapa hal, kiat-kiat ataupun cara-cara supaya kita tetap aman, tetap psikis kita terjaga, emosi kita juga terkontrol ketika kita mendapatkan body shaming dari orang lain. Salah satunya adalah belajar mencintai diri. Selalu saya tekankan self love.
belajar untuk mencintai diri kita. Salah satunya belajar mencintai diri kita adalah dengan menerima apapun yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari fisik yang kita punya ataupun potensi yang kita miliki. Dan selanjutnya, dari potensi-potensi itulah bisa menghasilkan beberapa macam prestasi dan kreativitas yang bisa mengembangkan nama dan citra baik positif kita di depan banyak orang lain. Salah satunya seperti tadi Nurul Akmal, beliau seorang atlet di bidang angkat besi yang memang tubuhnya tidak dikatakan kurus ya, tapi karena ada sindiran kurus, nah sehingga ini keadaan yang terbalik dengan kondisi yang sebetulnya, menyebabkan dia jelas sakit hati, menyebabkan dia jelas merasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Nah dengan kondisi ketidaknyamanannya itu, dia menerima dirinya dengan kondisi tubuh yang seadanya itu, belajar menjadi seorang atlet besi, angkat besi yang punya kekuatan dan power yang super sekali, sehingga menjadikan sebuah prestasi dan juga kreativitas. So, apapun yang menjadi kekurangan dan kelebihan, kita harus berani menerimanya. Kekurangan itu bisa diperbaiki menjadi sebuah kreativitas. Bahkan, tidak semua kekurangan itu adalah sebuah aib ataupun sebuah musibah dalam diri seseorang. Bisa jadi dengan kekuranganmu, ketika kamu bisa menggali potensi yang ada, maka kekurangan bisa menjadikan sebuah prestasi ataupun menjadikan sebuah kreativitas dan menjadikan dirimu namanya lebih baik dengan citra diri yang lebih positif pula. Sehingga terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah mendengarkan video saya hari ini. Jika teman-teman mengalami kasus bullying ataupun kasus seperti tadi body shaming, maka satu tindakan yang paling tepat adalah dengan menerima diri, mencintai tubuh kita, dan senantiasa selalu berkreatif dengan apapun yang menjadi kekurangan kita, dan senantiasa belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menggunakan seluruh potensi yang ada dalam tubuh dan mengembangkannya menjadi lebih baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.